bisa? Iya, karena kita tidak dipelajari dengan konsep ketuhanan sampai ke kedalaman. Jangan tidur di bawah pohon besar di malam hari karena ada Mbah Karuhun. Orang nggak percaya tidur di situ meninggal. Tapi orang barat datang, jangan tidur di bawah pohon karena ada karbon dioksida. Orang lebih percaya karbon dioksida daripada Mbah Karuhun. Kok bisa? Ya, karena dulu untuk menjelaskan mithqala dzarratin sarrayyarah, mithqala dzarratin khairayyarah, mereka menyebutnya biji sawi. Karena tidak ada hal yang lebih kecil dari biji sawi yang bisa terlihat. Pengen ngomong kuman, belum ada. Adanya Satria Megananda Menjangan Wulung. Padahal menjangan itu punya mahkota atau apa ini, tanduk. Wulung itu artinya hitam. Sementara pada saat itu ada wabah yang disebut Black Death, kematian hitam, namanya wulung. Hari ini kemarin-kemarin kita mengalami virus yang namanya Corona. Corona artinya mahkota. Sama saja. Bedanya kita lebih percaya Corona yang datang dari Wuhan daripada menjangan wulung yang kalimatnya datang dari tetangga kita di situ. Nah, itulah kenapa kadang-kadang ungkapan sejarah harus kita maknai tidak serta-merta dari kata-kata, melainkan dari pesan moral yang ada di dalam cerita itu. Jangan sampai kemudian menyatakan begini, kamu jangan menikah sama orang Jawa. Kenapa? Karena dulu ada perang yang namanya perang Bubar. Orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Nah kok bisa? Tapi kalau menikah sama orang Amerika boleh nggak? Boleh. Jangan. Kok bisa sama tetangga sendiri nggak boleh? Alasannya hanya itu, berarti ada tafsiran yang keliru, bukan salah, keliru, hanya belok sedikit. Kalaupun seandainya ada perang Bubar dulu pernah terjadi, lantas apakah kemudian sampai sekarang kita tidak boleh saling menikah? Buktinya banyak juga orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang dan banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang Belanda. Biasa Pak bos, gitu. Jadi tidak ada. Andai pun nanti bicara soal unsur yang tadi, ada tulah dan ada tuah. Yang berbicara kebaikan maka dia memiliki tuah, yang berbicara keburukan maka dia dapat tulah. Watu tadi udah ada ya. Lalu apa untuk yang mahkota kan watu juga. Tumbang, keris, pedang itu tumbang. Bedanya kalau pedang dengan keris itu gagangnya pendek, kalau tumbang itu betul. Untuk transportasi namanya turangga, kuda. Tumbuhan, ada unsur energi Tuhan. Tadi batu sudah, tumbukan atau pohon beringin. Tundak itu bangunan berundak, itu makam. Batu, huntu itu penanda DNA yang paling mudah diteliti. Termasuk ada unsur energi di dalam tulang, makanya abad tadi banyak tulang-tulang. Itu ada unsur ada energi di dalam tulang. Makanannya tumpeng, minumnya tuya. Cara beribadah orang Kapitayan bagaimana? Hampir mirip seperti yang Islam ajarkan. Berdiri tegak namanya tulajeng. Lalu kemudian tangannya bersedekap, asal kata dari swadikep. Dulunya tulajeng terus swadikep. Setelah itu ada bahasa Sundanya tungkul. Tulajeng, tungkul, terus tundem, sujud. Hampir mirip. Bahkan sampai pada hukuman zaman Dastusima, kerajaan Kalingga, hukumannya itu hampir sama seperti dalam Al-Quran, walaupun itu tidak bisa diterapkan hari ini, tidak bisa. Contoh, orang yang mencuri dipotong tangannya. Itu zaman Dastusima, zaman Ratu Sima sudah dilakukan. Artinya ada konsep hukum yang memang
ada dalam konsep keadilan. Bahkan ada salah satu riwayat yang ini belum tentu di riwayat yang menyatakan Sayyidina Ali pernah datang ke Nusantara dan menyatakan Nusantara sudah banyak orang Muslim. Buktinya pada saat beliau meletakkan sesuatu yang berharga, misal emas di perempatan, tidak ada yang menyentuhnya sama sekali. Tidak ada yang nyenggol, geser, tidak ada yang berani sama sekali. Karena dalam konsep Kapitayan tidak boleh menyentuh milik orang lain. Itu dari konsep Kapitayan yang tadi tu dan lain sebagainya. Pun Islam masuk ke Nusantara itu tidak mudah. Yang salah satunya dilakukan oleh para wali adalah dengan memberikan konsep-konsep Islam ke dalam ajaran yang terdahulu. Tadi ada makanan yang disebut tumpeng. Kalau bahasa Jawanya merapi sing lempeng alias akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Kenapa? Karena tumrapnya lempeng itu akhlaknya yang lempeng. Ada dalam Al-Qur'annya nggak ada akhlak yang lempeng. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk menghargai leluhur ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhirih. Tumrap sing lempeng. Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan pakai bajunya seperti ini, lehernya itu ada sanghainya. Shanghai itu dari mana? Cina. Iya, yang menyebarkan Islam yang datang ke sini itu dulu orang Cina. Sebelumnya orang Pajajaran sangat sulit ditembus. Orang Majapahit sangat sulit ditembus. Karena ada aturan-aturan tertentu bahwa seseorang tidak boleh berbicara agama kecuali kalau dia Brahmana. Sudra itu nggak boleh ngomong agama. Kalau ada pedagang bicara agama, pasti dibunuh. Untuk upacara Pancamakara atau upacara Makara Malima, dan mereka melakukan kegiatan Pancamakara itu untuk peribadatannya hampir sama-sama seperti ini, cuma dulu tidak menggunakan ayam, menggunakan daging manusia. Minumnya darah dan tuak, itu ada tuak. Terus kemudian hubungan suami istri bebas di situ, keliling-keliling, makan tumpeng dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar kalau makan banyak segede tumpeng itu tidak lagi memikirkan makan. Hubungan bebas, seks bebas agar tidak teringat nafsu syahwat. Membunuh manusia dan makan daging manusia agar tidak punya nilai ingin menguasai manusia. Menurut mereka begitu. Oleh para wali dinyatakan. Pada saat itu prosesnya nggak mudah Pak, tapi kita cepetin aja ceritanya, kasetnya itu dipercepat aja. Jadi oleh para wali diganti, tumpengmu masih boleh, yang nggak boleh daging manusia, gantilah dengan takat hayam. Orang Jawa menyebutnya ingkung, posisinya sujud, posisinya ditekuk begitu. Kalau Mbak Kakak biasanya dilebarkan, kalau ini sujud, tundem yang tadi. Terus tumpengnya tetap diadakan. Setelah tumpeng maka ada makanan tambahan namanya gepleng. Sebelumnya nasinya, tumpeng itu nasinya nasi wuduk. Itu maksudnya para wali pengen menyatakan sebelum kamu sujud kamu harus wudu dulu. Makanya disebutnya nasi wudu. Tumpeng tumrap sing lempeng akhlaknya harus karena memang 850 tahun tidak bisa ditembus dari zaman Rasulullah sampai ke sini, maka ada gepleng, orang Jawa menyebutnya sregep geleng-geleng atau zikir la ilaha illallah, geleng-geleng untuk melengkapi sholat kita yang ngawur. Kenapa kita disebut sholat kita ngawur? Ya, karena kita ajarannya jauh dari zaman Rasulullah, gak lihat langsung. Sementara Rasulullah menyatakan shollu kama ro'aitumuni usolli. Emang jenengan atau ibu bapak-bapak ajengan dan lain sebagainya pangersan melihat Rasulullah? Tidak.
Jadi pasti ada gangguan-gangguan dari luar kita yang tadi di dalam pikiran kita. Kalau ke kanan Tuhan, kalau ke kiri hantu. Ada hantu-hantu yang ada dalam pikiran kita. Baru Allahu Akbar di depan ting 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 masuk. Pasti itu. Oke, kita sholatnya paling depan biar nggak kedengaran sama ting 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 masuk. Paling depan begitu Allahu Akbar. Ini keramiknya kurang lurus. Kita di belakang tapi tidak terlalu jauh di belakang, di tengah-tengah. Allahu Akbar. Pilih presiden. Ini kaosnya siapa? Memang susah, kita itu jauh dari zaman Rasulullah 800 tahun.